hari ini. Ya, ya welcome back ya teman-teman. Kita udah minggu lalu ya, minggu lalu kita nggak ada SAP 1. Sekarang kita berkumpul kembali bersama-sama di SAP 1 ya, karena minggu lalu kita ada di KL ya, kita ngikutin yang namanya MVP 1 ya. Jadi teman-teman di sana pasti ada banyak sekali hal-hal yang ngangenin ya, sampai kita waktu kita kumpul ini pasti perasaan itu happy banget ya. Nah, boleh ketik di chat box ya, siapa teman-teman yang pertama kali datang ke ST 23 dan MVP 1 ya, yang pertama kali datang boleh ketik angka 1 di chat box ya. Wah, ada yang pertama kali ya, karena kita udah lama ya nggak ngumpul di sana. Mungkin ada teman-teman yang baru kenal Nuskin dan baru jadi EBP-nya itu selama pandemi ya, mungkin baru pertama kali datang ke sana. Ya, ya banyak ya rupanya. Oke. Nah, teman-teman boleh ini boleh teman baru, boleh teman lama ya, boleh ketik apa aja yang berkesan waktu datang ke sana. Ya, mungkin hall convention-nya, mungkin sesi-sesinya, mungkin suasana di convention-nya, atau malah jalan-jalannya, ya, Blackthorn-nya, ya, Musang King-nya, Jalan Alor-nya. Ayo, boleh ketik semua ya. Teman-temannya juga ya, mungkin di sana kan kita ngumpul bareng teman-teman ya udah lama, wah, itu pasti happy banget feelingnya. Nah, boleh diketik ya apa aja yang berkesan ya. Nah, ini supaya teman-teman yang belum berangkat itu semangat berangkat ke sana ya untuk kesempatan lain ya. Terus teman-teman yang udah datang ke sana bisa datang lagi, bisa bawa success story-nya ya. Waktu kita datang lagi ke sana ya. Nah, teman-teman tentunya waktu kita datang ke sana ya, wah ada COI-nya banyak ya. Ini saya bacain deh ya, karena udah pada ngetik ya. Tadi saya masih nunggu soalnya. Ya, semuanya ada Jalan Alor, Musang King, Twin Town ya. Hall-nya, speaker-speakernya, iya, ketemu keluarga besar ST. Ya, wah ada yang sempat pegangan tangan ya sama COI-nya ya. Wah, berkesan banget. Ya, teman-teman itu pengalaman yang amazing ya. Jadi kita next time kita datang lagi ke sana, kita hadir bersama-sama, kita bawa teman-teman lebih banyak lagi, kita bawa success story kita yang lebih baik lagi waktu datang ke sana. Oke. Nah, teman-teman tentunya waktu kita datang ke sana ya, ini bukan cuma kita mau jalan-jalan doang ya, bukan cuma kita mau lihat-lihat aja, oh bagus-bagus convention-nya, tapi hidup kita itu berubah ya. Nah, bersyukurnya setelah kita hadir di ST23 ya, itu langsung sambung dengan MVP 1 ya, untuk membekali kita lebih lebih baik lagi waktu kita jalan di bisnis ini ya. Nah, bersyukurnya di sistem ST itu udah lengkap ya. Jadi kita masih ada meeting-meeting follow up selanjutnya seperti SAP saat ini ya. Jadi ini akan membekali kita waktu kita membangun organisasi yang lebih kuat ya. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan dibantu oleh seorang leader muda yang perjalanan itu sangat menginspirasi ya. Walaupun usianya itu mungkin lebih muda dari sebagian kita di sini ya, tapi kita pasti masih bisa belajar dari beliau ini ya. Karena beliau ini sudah memimpin organisasi yang besar dan terus bertumbuh ya. Nah, walaupun demikian, orangnya ini rendah hati dan terus bisa membuka hati untuk belajar ya. Tentunya kita juga nggak mau kalah ya, dan kita bisa mencontoh attitude yang baik ini ya. Jadi teman-teman udah siap dengan catatannya ya, karena jangan jangan lewat gitu aja loh pagi ini ya. Jadi kita bisa sama-sama mencatat ya poin penting yang bisa membantu kita lebih baik lagi waktu berjalan di Nuskin ya. Nah, teman-teman udah siap? Nah, kalau udah siap, kita akan segera sambut tim Elite Platinum Stefanus. Yeay, selamat pagi teman-teman semua. Ya, thank you Kaki buat epic openingnya. Wah, luar biasa teman-teman, bisa kasih tepuk tangan, kasih hatinya buat Kaki. Ya, teman-teman, selamat pagi.
Udah lama nggak ketemu ya, saya jadi grogi ya, udah lama nggak, ngomong di Zoom ini teman-teman. Ya teman-teman jadi, perkenalkan ya buat teman-teman semua yang mungkin belum kenal saya, ya saya Stefanus, biasa dipanggil Steven. Ya jadi buat teman-teman semua di sini kalau yang ada ketemu saya yang baru-baru jangan lupa manggil ya, kalau mungkin kadang kalau saya nggak tahu namanya ya mohon maaf gitu ya, mungkin kita belum kenalan kali ya, tapi kalau udah kenalan pasti saya tahu namanya. Ya teman-teman, jadi selamat pagi semuanya. Bersyukur sekali ini saya diberikan kesempatan oleh sistem ya untuk bisa membawa SAP 1 pada pagi hari ini. Dan tentunya teman-teman, saya juga hari ini nggak lama teman-teman. Hari ini saya nggak lama ya, slide-nya juga nggak banyak. Jadi saya minta buat teman-teman semua juga untuk fokus ya, bisa ambil catatannya, ambil pulpennya ya, karena tentunya kali ini saya akan bercerita berbagi buat teman-teman semua ya. Dan pagi hari ini ya, saya cuma ingin merangkum beberapa apa yang kita jalani sudah di bulan ini. Wah, tanpa terasa teman-teman ya, hari hari ini ya kita sudah ada di tanggal 23 Oktober. Ya, siapa yang ngerasa ya, kita udah ada di hampir di ujung tahun. Wah, ya. Siapa yang ngerasa ya kita, wah udah nggak berasa ya, tiba-tiba udah di bulan Oktober aja ya, bentar lagi udah mau akhir tahun, udah mau masukin bulan November, Desember ya. Biasanya kalau yang buat teman-teman kita, saudara kita yang Nasrani, ya biasanya ya itu sudah biasanya ya bulan November tuh udah mulai persiapan. Wah ya cari apa biasanya ya? Cari venue. Wah nanti mau Christmas atau apa Christmas dinner, Christmas lunch di mana gitu ya. Atau mungkin biasanya teman-teman kita yang masih bekerja ya di kantor gitu ya, biasanya mereka udah prepare, "Wah akhir tahun nih mau jalan-jalan ke mana," dan sebagainya. Nah, tentunya pasti biasanya masuk mall gitu ya, atau di beberapa tempat-tempat biasanya udah mulai nih ya, ngalamin vibes-nya gitu ya, vibes, wah udah berasa nih dari mana, dari lagunya, ya lagu-lagu Natal dan sebagainya. Nah itu biasa kalau buat saya pribadi saya ngerasain itu kalau dulu ya dari kecil sampai ya begitu saya sampai mulai kerja, di corporate, saya ngerasa, wah itu vibes-nya happy banget. Kenapa? Wah hawa-hawa liburannya udah berasa. Ya siapa yang ngerasa sama seperti saya ya boleh komen ya, yang ngerasain sama seperti saya boleh komen juga, berarti relate banget nih sama saya. Wah, apa cuma saya doang nih yang ngerasain begitu? Ya, oke. Ya, tentunya, waktu, kita ada di ST ya, kita selalu diajarin ya, kita selalu belajar lagi diingat kembali untuk namanya gratitude, ya. Ya, teman-teman, gratitude itu bukan, serta-merta, "Oh, waktu saya lagi punya banyak uang." Ya, gratitude itu bukan serta-merta waktu kita lagi punya banyak, customer, wah, bukan serta-merta waktu kita punya mobil bagus, punya rumah besar, ya punya tabungan banyak dan sebagainya. Tetapi waktu kita, mengucap syukur, ya itu akan membuat kehidupan kita semakin kaya, menjadi kaya. Kaya dalam arti bukan secara jasmani, ya bukan apa yang kita punya, tetapi secara batin kita, secara hidup kita ngerasa hidup kita tuh fulfill, ya. Dan saya juga, belajar juga setiap hari ya untuk bisa namanya bersyukur. Ya karena seringkali manusia ini ya tanpa disadari itu punya kelemahan. Apa, manusia itu kadang-kadang ya mereka itu suka nggak puas, ya kadang-kadang mereka itu suka, lupa bersyukur gitu ya. Padahal kalau kita melihat di bawah, ya orang-orang yang di bawah kita tuh masih banyak gitu ya. Dan kita pun juga jangan lupa untuk kita juga bisa, berkaca juga gitu ya. Dulu ya waktu mungkin kita sebelum kenal Newskin, atau mungkin kita sebelum kenal ST, atau mungkin dulu kita masih, terbatas. Ya, tetapi hari ini coba kalau kita bisa berkaca lagi gitu ya, kira-kira apa sih yang kita bisa syukuri? Ya tentunya banyak banget. Dan hari ini pun juga saya, bersyukur sekali gitu kan, di tahun ini pun, saya setelah sekian beberapa tahun ya, setelah beberapa tahun tuh saya vakum. Vakum nggak pergi ke luar negeri, nggak jalan-jalan sama sekali. Karena bener-bener fokus banget gitu kan ngerjain new nya. Jadi nggak ada namanya jalan-jalan tuh ke luar negeri, even cuman ke Singapura pun, ke Malaysia pun, itu pun karena buat meeting.
ya buat meeting, bukan jalan-jalan. Ya, tapi waktu saya benar-benar fokus dan benar-benar bisa create result di New Skin, ternyata ST dan New Skin benar-benar bisa kasih kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau cerita story saya yang saya bisa cerita adalah di tahun ini pun saya pun bisa jalan-jalan ke beberapa negara, buat saya itu blessing sekali. Kenapa? Karena ya beberapa tahun saya benar-benar fokus banget, nggak ngelihat kanan sini. Wah, meskipun jalan apa ya, beberapa tahun saya benar-benar cuma stay di Jakarta dan beberapa kota untuk benar-benar fokus ngerjain New Skin. Dan tentunya ya itu akan membuat saya semakin mengingatkan saya untuk saya bisa semakin mengejar apa yang saya mau di New Skin. Nah, ini relate banget dengan apa yang saya mau sharingin ke teman-teman semua. Ya, teman-teman, ya, after ini ada satu video yang akan ngebantu teman-teman semua ya, untuk kita bisa coba flashback kembali gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya di, beberapa hari lalu atau mungkin minggu lalu gitu ya. Supaya kita pun juga tetap bisa, mengingat gitu ya, apa sih sebenarnya tujuannya kita untuk kita datang ke SD23. Selamat menyaksikan. 是否还记得从前美丽的天色？那时天很蓝，我们的未来都在不远地方静躺着，一切都变了，生命不只是快乐。浓浓黑雾笼罩我们，暴风雨就要来了，但谁说不能肩并着肩站稳？我们用心和用爱创造，让新的世界诞生。在我心中，我知道这是永恒的长跑，好不容易来到这里，明天还要追更多荣耀，把自己角色扮演好，全力以赴每一秒，和我的家人和我的朋友向着目标手牵手。
teman-teman siapa yang bernostalgia ya, rohnya udah ngumpul, udah kembali lagi ya ke event minggu lalu ya. Ya teman-teman ya tadi saya bacain komen satu-satu ya. Yang teman-teman tulis semua itu saya ngerasain semua. Ya teman-teman saya ngerasain beberapa tahun lalu waktu saya datang ke lingkungan ini, ya saya apa ya kayak berpikir ada ya lingkungan ya, ada ya bisnis dengan keluarga yang seperti ini gitu ya. Dan saya seumur hidup saya nggak pernah ketemu yang seperti ini gitu ya. Di mana ada sekelompok orang yang mereka bergandengan tangan, mereka benar-benar kasih hatinya, mereka kasih waktunya, mereka kasih tenaganya, mereka kasih tahu caranya bagaimana untuk kita bisa mencapai kesuksesan dalam hidup. Dan tentunya ya dalam namanya lingkungan ini ya pasti punya namanya keterbatasan, ya tidak pasti punya namanya ketidaksempurnaan. Ya jadi kalau kita mungkin lihat kok begini, kok begitu, apa nih kok begini, kok begitu. Ya teman-teman ya ingatlah kita nih semua masih manusia. Ya, kita pun juga pasti bisa buat salah, kita pun juga pasti punya kekurangan. Tapi tentunya waktu kita ada di keluarga ini, ya kita diingatkan terus kembali bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang menyenangkan, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, wah ini kalau saya baca komenan lagunya ya adem ya. Wah, ya saya juga ngerasain hal yang sama, feelingnya sama. Ya lagu ini selalu mengingatkan saya untuk saya pulang ke rumah, ya wait ya. Wah. Ya jadi untuk kita bisa pulang ke rumah, untuk kita kembali lagi gitu kan, istilahnya merefleksikan diri ya, apa yang kita bisa perbaiki, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih baik. Ya teman-teman, oke ya sekarang kita setelah acara ini gitu ya, dan ini SAP pertama ya setelah kita pulang ya dari ST23. Nah, ini yang harus kita kerjakan teman-teman ya. Kemarin ada sebuah event, sebuah acara, ya tentunya kita juga diperlengkapi dan hari ini ya saya pun juga hanya mau berbagi ke sedikit teman-teman semua apa yang kita juga bisa lakukan supaya kita pun juga benar-benar tahu apa yang kita harus lakukan ke depannya. Ya, sebentar. Oke. Ya, teman-teman, nah ini dia. What's next to do? Ya, apa yang harus kita lakukan? Karena waktu kita datang ke acara itu, oke, kita diinspirasi, kita melihat masa depan kita seperti apa, ya. Kita melihat, wah lingkungannya luar biasa, orang-orangnya nyata, ya, orang-orang yang sukses bisa kita pegang, orang-orang yang ada di atas panggung semuanya nyata, dan kesuksesan mereka itu pun juga bisa diduplikasi. Dan pertanyaannya pasti dalam hati kita, gimana caranya supaya saya pun juga bisa seperti mereka? Nah, ini dia yang pertama, teman-teman ya. Kita sebagai Ruby Leader, ya di sini teman-teman yang hadir di SAP 1 ya adalah Ruby Leader. Ya, it means ya teman-teman adalah orang-orang yang terpilih atau teman-teman orang-orang yang memang diberikan kapasitas lebih ya atau berkat lebih ya sama Tuhan di atas ya untuk teman-teman pun juga bisa namanya memimpin sekelompok orang ya untuk juga bisa punya kehidupan yang lebih baik atau bahkan membantu mencapai kesuksesan mereka. Nah, teman-teman di sini ya paling penting adalah saya ingat sekali waktu saya ingat datang ke ST Convention beberapa tahun lalu ya working upline saya begitu cakatan ya. Working upline saya begitu basah di lapangan tangannya ya untuk benar-benar mereka spike the ball. Nah, ini dia teman-teman. Ya, waktu kita pulang dari acara, ya mungkin dari sebagian dari kawan kita udah cerita gitu kan. Ya, ini adalah waktunya kita spike the ball ya, atau coffee time. Nah, teman-teman pertanyaannya adalah orang-orang yang udah kita ajak, ya atau mungkin kita datang sendiri, ya apakah kita juga sudah melakukan namanya spike the ball? Ya, atau kita juga sudah benar-benar kita ngobrol lagi sama working appliance kita atau kita ajak ngobrol lagi orang-orang yang kita ajak ya teman-teman tanya ya ke mereka apa yang kamu lihat di sana ya kira-kira kehidupan seperti apa yang kamu mau ketika kamu melihat ada sebuah harapan yang sangat luar biasa di sini. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat fundamental ketika kita tahu dengan jelas gitu ya, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kejar di sini. Kalau kita nggak tahu gitu ya, kalau kita nggak tahu apa yang kita tanya atau kita juga nggak tahu apa yang kita mau kita lakukan, ya teman-teman akan melewatkan satu kesempatan berharga. Kenapa? Karena kesempatan ini tentunya nggak akan
berulang lagi, setiap event, setiap acara itu pasti ada momentumnya. Iya, bukan cuma event juga, dalam bisnis pun juga ada momentumnya. Nah, ini saya sering kali ini diingatkan sama working campaign saya, jangan lupa untuk coffee time, coffee time, coffee time. Ya, tanya sama mereka, ya. Dan ini menjadi, ya, jadi bukan kita banyak ngomong apa yang harus kita lakukan, ya. Lalu dari situ pun juga kita sebut ya adalah siapa 10K achiever kita berikutnya. Ya, karena dalam bisnis ini tentunya kalau kita nggak bisa menciptakan 10K achiever atau mungkin diri kita sendiri nggak pernah 10K achiever, ya itu sangat-sangat jauh sekali dari namanya katanya sukses. Sangat-sangat jauh sekali dari namanya kehidupan yang kita lihat di ST23. Ya, tapi Steve gimana ya? Saya sudah coba berkali-kali, saya sudah lakukan yang terbaik, tapi kok masih belum dapet, tapi kok belum dapat ini, gitu ya. Tapi gimana caranya supaya saya pun juga bisa mencapai apa yang saya mau? Ya, nah ini dia makanya kenapa kita bersyukur sekali ada sistem, ya supaya kita pun bisa belajar lagi gimana caranya supaya kita pun juga bisa minimal kita pun juga menjadi seorang achiever. Ya, karena kalau kita nggak pernah jadi achiever, ya kita pun juga nggak tahu gitu kan siapa yang harus kita grooming, ya siapa orang-orang yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita nggak tahu gitu kan apa yang kita lakukan atau tidak ada orang-orangnya yang mau kita kerjakan, lalu bagaimana kita juga bisa menciptakan hasil? Ya, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, makanya 10K Achiever ini menjadi salah satu yang sangat fundamental, nah penting banget supaya kita pun juga tahu gitu ya. Oke, ya si A ini harus sukses bersama dengan saya. Ya, kenapa dia harus sukses sama saya, bareng-bareng sama saya? Kenapa dia harus sukses dengan Success Together? Kenapa dia harus sukses di New Skin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan sama mereka. Iya, siapa 10K achiever-nya? Gitu ya. Kenapa kamu mau ngerjakan New Skin? Nah, seringkali yang saya ketemukan di lapangan, mungkin sebagian dari kita juga masih belum clear, kitanya belum jelas. Kenapa? Karena ya kitanya sendiri pun juga masih ngawang gitu. Kita di sini kenapa kita ngerjain New Skin? Kenapa kita harus sukses di New Skin? Nah, ini yang harus kita tanya dulu dalam hati kita dulu supaya kita pun juga bisa membantu orang-orang yang sudah ikut sama kita, mereka pun juga punya visi yang sama, punya kejelasan yang sama. Ya, berikutnya adalah siapa Ruby kita berikutnya. Ya, Ruby ini menjadi salah satu apa namanya? eh, titik poin pertama ya. Saya ingat sekali founder kita bilang ya Renho, saya setiap omongan dia tuh kalau teman-teman pernah ngobrol sama beliau gitu ya, duduk bareng atau mungkin tambah sering beberapa kali dengan beliau untuk cerita, omongannya tuh halus, pelan gitu, tapi nancep gitu ya. Dia selalu bilang ya, Ruby itu merupakan ya titik awal perjalanan atau 25% kita mencapai COI-nya kita. Ya, jadi kalau buat teman-teman di sini ya, kalau yang mikir, wah oke goalnya saya mau jadi di sini teman-teman yang Ruby pasti mau jadi namanya Blue Diamond, mau jadi namanya tim elite, ya teman-teman pasti mau jadi namanya COE One, ya masalahnya itu nggak akan kesampaian kalau kitanya pun juga nggak create Ruby dalam jaringannya kita, gitu. Nah itu saya terus diingatkan kembali ya oleh Rinho untuk dia selalu ingatkan gitu kan, waktu kita bisa menciptakan Ruby dalam jaringannya kita, setidaknya kita bisa membantu minimal banget ya 1 sampai 4 orang supaya mereka juga bisa punya kehidupan yang lebih baik. Nah, pertanyaan adalah nanti ya, yang ini relate sama pertanyaan keempat adalah di LTS Januari 2024 berapa banyak yang mau diajak? Ya, berapa banyak yang mau diajak untuk ikut ke LTS ya Januari 2024. Nah, teman-teman, waktu saya sendiri sama istri sama Angel ya kita set goal. Oke, di LTS Januari 2024 kita harus grow double. Kita harus lebih banyak bawa orang ya. Makanya dari minggu ini aja kita pun sudah settle ya banyak tiket ya untuk yang mau kita ajak ke LTS Januari 2024. Kenapa? Karena kita benar-benar lapar banget, kita haus banget supaya kita pun juga harus bertumbuh ya. Karena
waktu teman-teman sadar, tanpa kita sadari ya di tahun 2023 ini kita tuh sedang melakukan namanya penyesuaian. Ya mungkin waktu di Covid, wah Covid pun satu hal ya, kita pun juga, bisnis kita semuanya by online satu hal, lalu kembali ke offline jadi hybrid pun juga satu hal, ya teman-teman sadar nggak? Ya, saya pun sadar banget gitu ya, saya pun ngerasa banget, ketika kayak yang simpel ya, ngajak orang datang ke meeting, pasti nanya, "Kenapa nggak online aja, Steve?" Ya, "Kenapa mesti offline?" Ya, ada nggak yang ngerasain sama seperti saya? Atau cuma saya doang nih? Ya, kalau ada, ya boleh ketik angka 5 ya. Ya, terus even kayak OPP, "Kenapa nggak, Zoom aja, Steve?" Gitu ya. "Kenapa mesti ketemuan? Kenapa mesti ditimbang?" Gitu ya. Kadang-kadang pertanyaannya suka lucu gitu ya. Kenapa mesti ketemuan gitu ya? Kenapa saya mesti datang ke sini? Jauh kan segala macam, ya. Tapi teman-teman tahu nggak satu hal? Teman-teman nih saya kasih tahu sedikit ya teman-teman ya. Kemarin ya semua EBD atau Blue Diamond Leader kita pun ada satu, sesi tambahan ya, ada namanya GPS, Global Partner Summit. Ya teman-teman di situ berkumpul semua, semua EBD leader ya ke atas ya, even sampai COE pun ya, seluruh timnya Success Together ngumpul ya di satu, jadi kita dibuat grup ya, berbagai macam-macam orang ya. Saya pun juga berkumpul sama orang China, sama orang Singapura, sama orang Malaysia ya. Roaming nggak? Roaming teman-teman ya, meskipun saya, orang Indonesia ya, meskipun saya juga keturunan Chinese, tapi saya pun, percaya nggak percaya, saya pun nggak bisa bahasa Mandarin teman-teman. Ya, itu salah satu penyesalan saya, waktu dulu sekolah saya nggak seriusin ya, tapi bersyukurnya ada di ST ya, ada translator yang ngebantu saya. Nah, jadi salah satu cerita dalam grupnya saya, ya ada berbagai latar belakang ya leader, China. Ya, mereka ada yang seorang prime minister, bayangin ya, ngerjain New Skin. Ya, ex prime minister ngerjain New Skin. Itu apa tuh prime minister ya? Itu ya kurang lebih ya setara dengan kurang lebih seperti gubernur teman-teman di salah satu provinsi. Ya, ada yang sebagai operator tol, ada yang sebagai operator tiket di kereta api, ada yang sebagai manajer dan sebagainya. Nah, ada salah satu leader ya, ya perdana menteri dan sebagainya betul. Ya, ada salah satu leader yang mereka datang untuk meeting aja itu butuh waktu perjalanan 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Ya, di situ saya kena tampar bolak-balik ya. Kadang-kadang mungkin ya kita punya tim, kita punya orang-orang yang kita percaya datang aja ke meeting aja ke NDC atau mungkin datang ke KL aja ngeluh. Ya, atau mungkin kita sendiri gitu ya. Saya tidak menyindir siapapun ya, saya merasa buat diri saya sendiri. Ya, di situ saya mikir orang ini sebegitu laparnya untuk sukses. Orang ini sebegitu laparnya untuk punya perubahan hidup, mereka mati-matian untuk datang meeting aja mereka bayar harga. Ya, jadi kalau kita ngerasa cuma datang ke NDC, datang ke luar kota, event contoh lah ya, saya dari Tangerang ke Bandung gitu misalkan, atau mau ke Cirebon, gitu aja, itu nggak ada artinya. Iya, sama yang mereka lakukan. Makanya nggak heran ketika di China itu, bisa meng-create leader-leader yang sangat-sangat luar biasa. Ya dari apa yang mereka ceritakan, ya itu menginspirasi saya. Kenapa? Karena sukses itu memang tidak gratis. Sukses itu perlu diusahakan, sukses itu perlu dikerjakan, sukses itu perlu berharga, sukses itu perlu namanya mengorbankan kenyamanan kita ya untuk mencapai apa yang kita mau dalam hidup kita. Nah, dari 4 pertanyaan ini yang akan, kita bisa kerjakan ya setelah ST23 ini, ya apa yang harus kita lakukan? Ya teman-teman ya, teman-teman nanti bisa, tulis ya, teman-teman mungkin bisa kirim ke grup kecilnya masing-masing gitu ya. Siapa 10K achiever kita di bulan ini? Ya siapa Ruby kita dan LTS Januari 2024, berapa banyak yang mau diajak? Karena kalau kita nggak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, ya 3 pertanyaan ini akan membuat kita pun nggak akan kemana-mana. So, buat teman-teman semua, ya kita akan bisa melihat gitu ya, seberapa banyak kesempatan kita untuk kita bisa punya kehidupan lebih baik. Ya, teman-teman semua masih ada di sini, ya. Kalau masih ada di sini boleh ketik angka 5. Yeay. Oke, ya thank you teman-teman buat responnya. Ya, teman-teman, dan berikutnya adalah ya ini dia. Ya, teman-teman, self activation. Wah, ya.
Apa nih teman-teman? Ya, ini 2 pertanyaan ya, saya nggak tahu ya mungkin, saya bersyukur sekali, waktu kita punya, kesatuan hati, waktu kita punya alignment, dengan jelas dengan sistem, dengan working appliance ya. Kemarin waktu kita, ikut ke namanya MVP One ya, yang ada beberapa, leader sharing yang sharing, sama kita ya, mereka salah satunya juga ada Derek. Ya saya bersyukur sekali, beliau tuh kasih 2 pertanyaan penting ya. Tanpa disadari ini pertanyaan yang saya juga ya, saya kasih PR dalam tim saya ya. Mungkin di sini ada yang mungkin, "Kok sama banget ya kayak si Tipen tanyain ya." Nah, karena apa? Karena 2 pertanyaan ini, benar-benar akan ngebantu kita supaya kita punya namanya kejelasan. Ya teman-teman di sini waktu kita ada di New Skin, kita di ST, kita bukan cuma sibuk, kita bukan cuma jualan teman-teman, tapi di sini kita mau namanya bangun jaringan ya. Jadi 2 pertanyaan ini adalah, "Why you do New Skin?" Apakah mengerjakan New Skin? Lalu yang kedua, kenapa kita harus sukses di New Skin? Ya, teman-teman, saya mau kasih sedikit ya mungkin, PR buat kita semua gitu ya, siapapun yang ada di Zoom ini, ya teman-teman coba ya perjelas lagi, tulis ya teman-teman dari 2 pertanyaan ini ya teman-teman bisa tulis nggak? Teman-teman bisa jawab nggak? Ya, kalau teman-teman bisa menjawab 2 pertanyaan ini, ya, saya pastikan waktu teman-teman ketemu sama setiap orang, teman-teman mau mengaktifasi orang, teman-teman tidak akan ada masalah di lapangan. Tapi kalau kita nggak bisa jawab 2 pertanyaan ini, ya itu akan membuat kita bingung. Sebenarnya gue ngapain ya gue ngerjain new skin-nya, gitu ya. Mentor saya selalu bilang gitu ya, kalau kita ngerjain new skin atau mungkin atau kita cuma berfokus sama uang doang, itu merupakan tingkat level ya sukses yang paling bawah sebenarnya. Iya, oke mungkin saya pun juga masuk dulu karena uang gitu ya, karena mikir wah lumayan juga. Ya tapi waktu kita sudah menjadi namanya Ruby leader dan sebagainya, Ruby above, ya kita juga harus punya positioning yang lebih jelas. Kita juga harus punya tujuan yang lebih jelas. Oke, di sini memang real, ada uangnya, di sini memang real bisnisnya, ada orang-orangnya, ada caranya. Ya, tetapi waktu kita tanya lagi dalam hati kita, sebenarnya kenapa sih kita harus sukses di New Skin? Emang sukses di luar nggak bisa? Bisa jawabannya. Ya, tapi sukses seperti apa? Ya, emangnya cuma New Skin doang yang bisa dikerjain? Enggak juga. Di luar juga masih banyak. Kita bisa berbisnis, kita bisa jualan, kita bisa kerja sama orang. Ya, tapi kenapa harus New Skin? Ya, teman-teman, ya saya kasih waktu teman-teman semua untuk coba ya, teman-teman coba tulis di buku atau teman-teman di handphone, ya teman-teman coba tulis dulu. Ya, teman-teman kalau masih bingung nggak apa-apa, ya teman-teman coba tanya lagi, "Kenapa ya saya ngerjain New Skin?" Ya, apakah karena waktu? Apakah karena pengen punya aktualisasi diri? Atau ingin punya kebebasan pikiran? Atau ingin jadi teladan buat anak? Atau ingin punya kehidupan yang lebih baik seperti apa, ya teman-teman cerita. Nah ini saya bagikan ke teman-teman semua ya bagaimana caranya saya mau mengaktifasi seseorang. Ya waktu saya mau aktifasi seseorang saya cerita kenapa seorang Steven yang masih waktu itu masih 26 tahun ya mau mengerjakan New Skin. Ya, padahal waktu itu saya sudah bekerja di satu perusahaan otomotif yang terkenal dengan jenjang karirnya, yang terkenal dengan bonus akhir tahunnya, yang terkenal dengan fasilitasnya, yang terkenal dengan namanya jalan-jalannya, yang terkenal dengan produk otomotifnya. Ya, tetapi kenapa saya mau ngerjakan New Skin? Ya, saya cerita ya, karena saya ingin punya kehidupan yang lebih baik. Ya, saya cerita dari pakai produk, kemudian saya cuma sesimpel saya mau balik modal, saya 10K 3 bulan berturut-turut, ya 3-4 bulan berturut-turut, lalu saya melihat ada kesempatannya, oh ternyata bisnisnya gampang, cuma cerita doang. Ya kalau orang mau syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ya jadi saya kalau untuk yang di tim saya, di Ruby Leader tim saya cerita, saya nggak pernah baper ngerjain New Skin waktu ditolak orang. Ditolak orang ya sudah loh, ya udah lewat dulu aja, nabung dulu aja. Maksudnya dalam arti pasti akan closing pada waktunya. Ya, dari situ saya datang ke LTS, saya lihat salah satu speakernya ada mantan koleganya bos saya ya di perusahaan otomotif, ya beliau cerita ya kenapa dia
seorang seperti beliau yang sudah sangat settle ya, bahkan saya bilang konglomerat ya di bumi Indonesia ini, kenapa dia mau ngerjain New Skin ya. Dan itu yang membuat jebol pikiran saya, kalau saya nggak ngerjain New Skin itu adalah sebuah kesalahan. Ya, tapi saya lihat kehidupan beliau, kehidupan banyak orang yang ngerjain New Skin, mereka punya kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, sehingga dari situ saya ambil keputusan saya mau sukses di New Skin. Kenapa? Karena saya punya urgensi yang jelas. Saya mau menikah, saya mau punya rumah, saya ingin punya kehidupan yang lebih baik, saya ingin punya mobil, saya ingin mempensiunkan orang tua saya dan sebagainya. Dan di New Skin adalah satu-satunya kesempatan buat saya untuk saya bisa mencapai apa yang saya mau. Nah, itu saya cerita untuk poin hal yang pertama. Ya, itu gambaran besar seperti itu ya. Jadi, saya cerita itu menjadi pain dan gain-nya saya. Kenapa saya ngerjain New Skin. Dan yang kedua, kenapa harus sukses di New Skin. Ya, karena sukses di New Skin harus bersama dengan success together. Kenapa? Satu-satunya grup ya yang terbesar ya, saya selalu bilang grup terbesar ya yang ada, salah satu grup terbesar yang ada di dunia ya, yang bisa menciptakan milioner sebegitu banyaknya. Ya, saya jual cerita suksesnya Renho dan Angela, ya semua COI ya, saya cerita, wah background-nya macam-macam, ini itu dari anak muda, ibu rumah tangga segala macam ya, dan saya cerita di New Skin satu-satunya bisnis yang tanpa modal ya, bahkan modalnya masuk ke badan kita ya, badan kita jadi lebih sehat, lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya, nggak perlu ngurusin manusia SDM, nggak perlu ngurusin research and development, nggak perlu ngurusin gudang dan sebagainya ya, nggak perlu ngurusin tentang namanya pengiriman, dan pokoknya event COVID pun kemarin bisnis tetap running, bahkan nggak suntik modal apapun, bahkan profitnya pun naik ya beratus-ratus kali lipat, 100%. Wah, di situ saya cerita kenapa lu mesti kerja New Skin. Kenapa? Karena di sini berbagai latar belakang orang-orang yang sudah sukses dalam karirnya, mereka memilih untuk sukses di New Skin. Pertanyaannya adalah yang saya juga pengen tanya ke teman-teman, teman-teman berani nggak untuk cerita itu? Gitu. Kalau kita nggak berani untuk cerita ini, ya teman-teman, kalau kita nggak berani buat cerita ini, kita pun pasti akan ngawang. Kita pasti akan nggak jelas. Oh iya ya, kenapa ya? Gitu kan. Orang waktu kita tanya sama teman kita atau mungkin calon builder kita, emang kenapa lu ngerjain New Skin? Kerjaan sebelumnya emang nggak ada duitnya? Wah, langsung geter pasti. Ya, langsung lemes. Oh iya, iya kenapa gue jadi miskin ya? Oh iya, ya meskipun mungkin ya sebagian dari kita ada yang ngerasa ya memang lah kita kan jadi miskin karena dapat lebih besar. Ya tapi kita jangan sampai down ya background kita sebelumnya. Justru kita juga harus up kenapa seorang kita yang udah sangat settle di sini, ya kita mau ngejain new skin. Kenapa? Supaya kita bisa ngebantu mereka untuk membuka horizon mereka gitu ya. Mereka juga harus sukses juga, harus ngerjakan new skin. Ya, so far sampai di sini clear teman-teman. Ya, ada teman-teman mungkin ada yang bingung atau mungkin sudah selesai. Ya, ya saya harap teman-teman semua kalau nanti belum selesai bisa dilanjutkan. Ya, nanti teman-teman untuk lebih detailnya bisa tanya ke working up-plan-nya masing-masing. Ya, untuk bisa menjawab dua pertanyaan ini lebih clear, lebih jelas, dan lebih sharp. Ya, supaya waktu kita aktivasi orang-orang yang ketemu sama kita, mereka pun juga tahu gitu ya. Oke, gue juga harus bareng-bareng sama kamu di sini. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya adalah sukses di New Skin mau atau harus? Kalau kita cuma mikirnya ya udahlah mau, ya saya mau Steve gitu ya, yang kemarin datang ke S23 yang maju ke atas panggung, lihat wah COI-nya banyak banget, IBD-nya banyak banget ya. Bahkan suksesnya di sini mereka tuh dicintai banyak orang, bukan dijahatin orang, bukan dikata-katain orang, bukan dikutuk orang ya, tapi mereka benar-benar dicintai, bahkan mereka pun juga kasih hatinya, kasih energinya buat kita, kasih harapan. Kalau mereka bisa, kita pun juga pasti bisa. Pertanyaannya adalah kita mau doang apa harus? Kalau kita cuma mikirnya ya udahlah sekedar dapat syukur Steve, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mikirnya harus, ya apapun yang kita temukan di lapangan, tentunya pasti kita akan lewati, kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya di sini pun, nah teman-teman ada yang tahu ini gambar apa?
Coba boleh bantu komen ya supaya nggak tidur nih teman-teman. Ya, teman-teman ada yang tahu nih gambar apa? Ayo, wah nggak ada yang komen tidur kali ya semua nih. Ya, teman-teman ada yang bisa bantu jawab ya gambar apa ini? Silakan teman-teman. Wah, truk ya. Wah, truk. Wah. Oke, wah, truk overload ya. Ini gambar di MMI. Wah, ya good. Ya, truk. Wah, aku oke. Overloaded ya. Ini kalau yang backgroundnya di ekspedisi, emang boleh sebanyak itu. Wah, iya. Truk bawa kapas. Ya, teman-teman ya. Ini nah kalau di kita ya, kalau saya nggak tahu kalau di daerah lain ya, tapi kalau di daerah Jakarta, Tangerang sekitarnya ini dibilang namanya truk odol namanya. Artinya apa? Truk yang melebihi kapasitas muatan, teman-teman. Ya, truk ini ya kalau yang tinggal di Jakarta Tangerang ya ini pasti sering ya sering sering ketemu nih ya, apalagi di tol Tangerang. Wah, luar biasa ya. Kalau saya bilang ya ini supir nyalinya banyak, ya nyalinya luar biasa. Nah, ya jauhi ujuk-ujuk terguling. Ya, teman-teman, nah sebenarnya tanpa kita sadari ya analogi truk ini sebenarnya juga menggambarkan diri kita sebenarnya. Maksudnya gimana, Steve? Ya, seringkali kita pengen, aduh Steve, kapan ya saya punya tim yang banyak ya seperti si A. Saya pengen banget nih sukses seperti si B segala macam gitu ya. Saya pengen banget gitu ya. Teman-teman, itu muatan network itu sama seperti yang ada di pikiran kita. Atau mungkin di hati kita pengen, wah pengen punya tim yang besar, kita pengen punya ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah ya menyiapkan diri kita, ya mempersiapkan diri kita. Diri kita apa? Truknya. Truknya itu adalah seperti diri kita. Apakah kapasitas kita sudah dipersiapkan apa belum? Ya, waktu kita pengen punya kehidupan yang seperti A, seperti B, wah kok enak segala macam gini-gini, ya kita selalu berdoa, kita mungkin komplain gitu ya, kok gue nggak dapet si A ya, kok nggak dapet orang seperti si B segala macam, kok ini gini 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 gitu gitu ya. Kita nggak, tapi kita lupa gitu kan. Apakah diri kita pun juga sudah dipersiapkan kapasitasnya apa belum? Ya bayangin ya, teman-teman coba pikirin ya, ya hari ini ya, saat ini ya, teman-teman pikirin ya, ya andai ya Tuhan kirimkan 10 orang ya yang komit banget, yang komit ngerjain new skin dalam jaringannya kita. Pertanyaannya, sudahkah kita siap ya dengan hati kita, dengan waktu kita, ya dengan segala apa namanya saya mau bilang ya pergumulannya mereka ya. Teman-teman coba pikirin deh. Teman-teman siap gak? Di satu sisi, wow iya kalau dikasih 10 orang komit artinya apa? TOV-nya grow. Ya, TOV-nya growing, pasti ya. Tapi pertanyaannya TOV growing itu TOV grow itu bukan cuman sekedar ngomongin tentang duit, bukan cuma sekedar ngomongin tentang wah oke, ya pasifnya luar biasa. Betul, memang pasti naik ya. Cuma pertanyaannya apakah kitanya sudah siap belum? Nah, ini yang kita harus coba self check dalam diri kita. Seringkali kita minta sama Tuhan, kita dikirimkan orang-orang yang baru, tapi attitude-nya kita belum siap. Ya, tapi hatinya kita belum ready. Ya, tetapi apa yang kita kerjakan ke depan belum sesuai dengan apa yang kita mau di sini. Ya, kitanya masih kompromi. Ya, nggak usah jauh-jauh teman-teman. Contoh saya sendiri lah ya. Ya, waktu saya tahu gitu kan saya mau punya tim yang besar, saya pun juga mikir gitu ya. Waduh, dulu ya saya mikir gimana ya Tuhan ya. Ya, kalau saya 10K ya bulan, ntar belum ngurusin tim gimana segala macam ya. Waktu itu saya masih hidup dengan namanya mindset kemiskinan ya. Tapi waktu saya coba perbesar kapasitas saya datang ke meeting, saya align sama key uplines, saya selalu belajar mengosongkan gelas, mengosongkan pikiran saya selalu terima apa yang mereka kasih tahu ke saya perbesar kapasitas saya. Ya, tanpa disadari Tuhan tambahkan satu orang lagi, satu orang lagi, satu orang lagi, satu orang dan seterusnya sampai hari ini. Dan itu yang saya pelajari adalah ketika kita punya namanya sikap hati ya berkelimpahan. Ya, kita pun juga mau diajar, kita mau rendah hati untuk belajar. Ya, Tuhan tuh juga lihat kok gitu dengan kapasitas hati kita. Oke, ini si A udah siap nih.
ya, dipercayakan satu, 2, 3 orang atau mungkin 5 orang, oke, gue kirimin 5 orang, jebret. Waktu orang itu dipercayakan sama kita, ya percayalah ya mereka yang kita kalau kalau di bahasanya saya ya, kalau bahasa saya waktu kita mengembalakan, wah, atau kita mungkin membantu mereka, ya kita pun juga udah siap ya secara hati, secara mental, ya kemudian secara waktu dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang udah percaya sama kita, mereka pun juga bisa mencapai kesuksesan mereka juga lebih cepat. Ya, bayangin kalau kitanya belum siap, kitanya punya banyak sekali keinginan A, B, C, D, E, tapi kitanya belum siap, pasti jadinya kayak truk odol seperti ini. Ya, artinya apa? Suatu saat kalau nggak fokus, pasti jatuh, pasti terguling. Akhirnya apa? Membahayakan banyak orang. Contohnya apa? Keluarga kita. Ya, contohnya apa? Pasangan kita. Contohnya apa? Anak-anak kita. Apa katanya? Baper. Ya, kitanya sedih. Kitanya jadi nggak jelas. Ya, ngoceh-ngoceh terus dan sebagainya. Nah, ini saya baru dapat inspirasi ini ya tadi malam gitu ya. Untuk saya berpikir lagi, saya self check sama diri saya sendiri gitu ya. Oh iya ya, benar juga ya. Kalau misalkan waktu itu saya nggak benar-benar ikutin gitu ya dengan apa yang diarahkan sama mungkin upline saya sama sistem, pasti nggak akan sampai dengan hari ini. Nah, ini mungkin bisa ngebantu kita semua untuk kita juga bisa lebih clear dan lebih jelas. Oke, ya teman-teman semua. Dan tentunya ya namanya challenges, tantangan pasti ada, teman-teman. That's why di sini saya tulis namanya kita perlu namanya breakthrough. Ya, breakthrough itu serta-merta adalah kita eh, berubah, berubah. Contoh teman-teman, ya saya cerita ya kan teman-teman ini keluarga saya, ya di tahun ini teman-teman saya mengalami banyak sekali ketidaksesuaian dengan rencana saya. Ya contoh teman-teman waktu kemarin dapat trip ya ke Praha dari New Skin, ya saya kehilangan tas saya. Ya, kehilangan tas saya, isinya bayangin ada dompet, ada paspor, ada uang, ada kartu kredit, ada kartu debit, ya, ada AirPods, kemudian ada power bank, ya pokoknya tuh dompet sendiri sama posnya, pokoknya tuh di tas itu nilainya udah puluhan juta, teman-teman. Ya, puluhan juta. Ya, waktu hilang gitu ya. Stres gak? Wah, stresnya luar biasa, teman-teman. Ya, bukan separuh nyawa lagi di sana. Ya, mungkin seluruh hidup saya di sana gitu ya. Klik BCA juga di sana, ya segala macam. Bahkan STNK mobil aja ada di sana. Ya bayangin ya, itu contoh salah satu ketentuan saya gitu ya. Kalau negeri bawa STNK ngapain coba? Ya mungkin karena waktu itu saya saking riweuh saya bawa semua gitu ya. Bayangin ya waktu saya hilang semua gitu ya. Itu saya wah, itu nyawanya hatinya udah nggak di sana. Padahal lagi jalan-jalan, ya lagi jalan-jalan tapi hatinya nggak di sana gitu ya. Kenapa? Udah langsung moodnya ambiar. Ya, itu saya ngalamin banget gitu kan, jadi udah nggak happy, aduh stres ya, dan saya lihat, beberapa mentor-mentor saya bisa jalan-jalan gitu ya, saya nggak bisa jalan-jalan kenapa? Karena saya harus ke kantor polisi, saya harus ke KBRI, ngurusin paspor segala macam supaya bisa pulang, gitu ya. Dan di situ pun ya udah hati saya udah nggak di sana, gitu ya. Dan istri saya menjadi saksi hidup gitu kan. Ya udah saya tuh kayak kayak ngedumel aja gitu ya. Kayak saya tuh kayak kesel itu kenapa sih gitu ya. Saya ngeluh gitu ya. Kenapa mesti tas saya yang diambil gitu ya. Ini hilangnya dicolong gitu ya waktu lagi jalan dicopet. Mending ini enggak gitu kan dalam dalam hotel teman-teman, dalam ruang meeting, dicuri dalam ruang meeting. Padahal di ruang meeting itu banyak tas-tas branded yang lebih mahal dari tas saya gitu karena tas saya waktu itu yang saya bawa juga bukan tas-tas branded, tas biasa aja kok nggak ada mereknya gitu ya. Betul banyak LV bertebaran gitu, ada Dior ya, ada Chanel, wah itu pokoknya satu ruangan itu saya bisa bilang itu udah bisa buat beli rumah lah pokoknya tuh gitu ya. Tapi kenapa tas saya gitu ya. Tapi waktu saya ya udahlah gitu kan saya coba belajar ikhlas gitu ya. Saya coba belajar untuk namanya ya udahlah gitu kan mungkin mereka lebih butuh kali daripada saya ya. Kalau teman-teman yang kenal saya pasti akan cari ya jangankan jangankan ngerjain new skin teman-teman. Ya saya kalau cari barang apapun saya akan cari mati-matian sebagaimanapun caranya saya akan cari tahu ya. Mau cari CCTV kayak tanya ke polisi kayak segala macam. Even kayak saya cari barang saya mau beli barang contoh lah ya.
ya teman-teman saya mau beli gitar gitu ya, ini di belakang ini tuh ini banyak gitar saya, gitu ya. Saya akan cari sampai ke ujung dunia, pokoknya harus dapet, harus gimana pun caranya. Ya, tapi saya udah coba dengan sampai saya udah lemes, nggak ketemu, ya sudahlah. Teman-teman, gitu ya, tanpa disadari, ya di bulan depan akhirnya polisi menemukan tas saya ditemukan, teman-teman. Bayangin ya, tas saya ditemukan dibuang di depan mall. Meskipun ya dompet sama uangnya diambil. Ya, cuma saya mikir ya sudahlah, masih bisa, alhamdulillah. Ya, masih bisa disyukuri. Ya, ketemu teman-teman semua. Ya, meskipun saya tahu dompetnya masih bisa dijual. Saya tahu banget itu bisa dijual. Makanya dia mungkin ambil dompetnya. Dia masih punya hati nurani lah ya. KTP, SIM segala macam STNK masih disisain. Ya, ketemu. Ya sudah, dari situ saya belajar untuk namanya saya diingatkan kembali waktu saya bersungut-sungut, kalau saya ngeluh itu cuma bikin suasana hati saya makin keruh. Ya, tapi waktu saya coba belajar ikhlas, saya percaya Tuhan pasti akan gantikan yang lebih banyak, Tuhan gantikan yang lebih baik. Ternyata iya berkonsekuensi pun bisa. Kalau ngomongin dalam posisi ini beda ya. Ya kalau saya ya ngomong jujur sih pasti beda. Jadi di situ saya bersyukur sekali itu kembali. Ya teman-teman, ya tahu tahu tidak gitu ya. Di S23 kemarin saya kembali. Aduh, lu nggak paham teman ya. Jadi ya ini ujian lagi teman-teman. Ya dompet saya hilang. Tapi lucunya ya kali ini saya bawa itu kelasnya branded. Ya. Tapi cuma dompetnya aja yang diambil. Dompetnya ada dompet, ada uang, ya kemudian ada kartu debit atau kredit yang itu hilang. Bayangin ya. Tapi ya bersyukurnya saya belajar dari yang kemarin, ya saya tidak mengeluh sampai hari ini. Bahkan saya ketawa aja. Oh ya sudahlah, gitu ya. Mungkin ini ujian lagi gitu ya teman-teman gitu ya yang nyamperin saya, menguatkan saya. Aduh, semangat ya, Bro. Ya it's okay, tenang aja udah nggak apa-apa gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu kan kejadiannya gimana gitu ya. Tapi saya mikir ya sudahlah gitu ya. Mungkin ini ujian kembali gitu ya. Dan itu apa buat saya breakthrough. Ya, buat saya itu breakthrough banget kenapa? Karena saya belajar untuk namanya hidup dengan kelimpahan gitu ya. Ya tanpa akhirnya sedikit dan itu akhirnya juga ternyata itu dengan apa yang saya alami hari ini ternyata bisa eh, menjadi inspirasi minimal buat orang tua saya. Orang tua ya, kalau saya sedikit cerita, orang tua saya yang dari papa mama saya, mereka itu tipikal tuh orangnya tuh selalu melihat itu dari sisi yang negatif. Iya. Gimana sih? Aku bisa begitu, begini, begini, begitu ya. Tapi namanya orang tua ya biasa kan dia ada kayak perkumpulan gitu, dia cerita sama teman-temannya dia. Ya salah satu temannya dia cerita, oh justru bagus dong, ya mana Pak Aris Ciani, ya, nama itu nama papa mama saya. Artinya apa? Berarti anak kamu itu arahkan petnya atau hatinya ke sana. Makanya dia percaya Tuhan pasti akan kasih berkat lebih banyak. Di situ saya mikir, padahal gue yang ngalamin ya, tapi orang tua saya pun dia ngerasa, oh iya benar juga ya, gitu kan. Maksudnya dia ngerasa bahwa ya anaknya ini ternyata nggak sampai baper, nggak apa, tapi malah mereka pun yang terinspirasi gitu. Malah mereka yang ngerasa, oh iya ya buat apa dikeluhin juga ya mungkin ya kalau dia taruh hatinya di sana pasti dia akan ngeluh, banyak ngeluhnya, banyak ini segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah nggak sukacita. Ujung-ujungnya apa? Ya pasti nggak ada berkatnya, gitu ya. Jadi dari situ pun saya belajar untuk namanya breakthrough itu bukan cuma sekedar di mulut, tapi benar-benar untuk namanya kita kasih hati kita, kita ikhlas. Kita kalau bahasa teman-teman saya tuh kita harus redo. Wah, ya kalau teman-teman saya juga teman-teman saya yang muslim banyak sekali, mereka juga menguatkan saya. Semangat ya, Bro, harus harus istighfar katanya. Iya, aku bilang gitu ya. Percaya aja rezeki dari Tuhan pasti ada lebih baik gitu. Dan situ pun saya bersyukur saya lulus ujian hari ini gitu ya. Dan saya percaya sekali gitu kan apa yang saya lakukan waktu itu gitu kan menurut kamu nah ini yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua dan tentunya ini juga teman-teman bisa lakukan. Nah, banyakin sedekah lagi betul gitu ya. Bahkan teman-teman saya bilang, "Ya, yaudahlah Steve, ya mungkin orang itu lebih butuh daripada kamu justru karena kamu diberkati lebih banyak. Ya sudah loh, nggak apa-apa." Gitu. Artinya kamu harus bisa
memberi lebih banyak lagi. Oke, siap gitu ya. Jadi ya itu yang saya lewati breakthrough dalam hidup saya minggu-minggu ini, bahkan tahun ini gitu ya. Dan pertanyaan adalah ya teman-teman di sana gitu ya, teman-teman hari ini yang datang ke SAP 1, ya apa yang teman-teman mau breakthrough? Ya breakthrough itu bukan cuma sekedar dengar oke di mulut iya, tapi di hati sama di tindakan tuh berbeda. Nah, itu yang harus kita coba tanya gitu ya. Apakah kita juga udah benar-benar breakthrough apa belum? Karena tantangan ke depan akan selalu ada, ditolak orang, diajak meeting susah, ya kita pun juga mau aktivasi, kok nggak mau komit dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita coba tanya dalam hati kita, kitanya masih kalau bahasa Jawanya ya, di hati tuh masih ngegrundel nggak, gitu ya, atau nggak masih masih gelisah nggak, atau masih nggak terima nggak? Ya, kalau kita udah bisa terima atau kita udah bisa memperbesar hatinya kita, itu artinya kita sudah lulus ujian, teman-teman. Ya, artinya apa? Oh, ya sudah, ini ujian yang kita alami hari ini, minggu ini, ya saya percaya Tuhan pasti akan kasih lebih banyak dari situ. Oke, ya, teman-teman. Dan berikutnya adalah ya terus kita komplain. Ya, ini juga breakthrough-nya saya. Kenapa? Karena meskipun saya ini orang suka komplain dalam hati saya sendiri ya. Karena saya tuh mungkin orangnya juga sukanya perfeksionis, sukanya rapi, sukanya terstruktur, sukanya sistematis. Ya begitu nggak sesuai dengan rencana saya gitu. Pasti dalam itu kayak komplain. Duh, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu gitu ya. Jadinya membuat akhirnya saya juga nggak tahu gitu ya. Oke lah gitu kan saya eh, harus berbuat apa gitu ya. Tetapi ya sudah gitu kan, waktu saya coba nggak komplain lagi, saya untuk bisa untuk rilis gitu ya. Itu akhirnya membuat saya pun juga jadi lebih happy menjalani hari-hari. Ya, akhirnya apa? Sampai istri saya yang kalau saya ingat banget itu ya, kalau Angel kan saya juga baru menikah kurang lebih berarti mau jalan 3 tahun teman-teman ya, mau 4 tahun berarti ya, 3,5 tahun lah gitu ya. Ya itu Angel tahu banget gitu, kamu nih komplain mulu ya, ngoceh terus gitu ya. Kenapa? Karena ya itu, karena saya belum breakthrough waktu itu, saya kesel gitu kan. Aduh, kok begini begini begini. Tapi waktu saya coba diem doang, ya Angel pun juga nggak ngomong apa-apa gitu ya. Malah aku bilang tumben nggak ini katanya gitu. Dia malah nanya, malah bilang tumben kok nggak ini. Ya sudahlah, mau komplain juga mau apa, kalau komplainmu juga mau kemana aku bilang gitu ya. Dari situ akhirnya ya udah, nah itu kalau Kohendra ketawa, nah Kohendra tahu banget ya, karena kita pernah trip bareng. Nah, Kohendra tuh saksi hidup gitu ya. Waktu saya pergi trip tuh ya, saya pasti komplain kayak Angel mulu gitu ya. Komplain, ngoceh terus gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya coba belajar untuk ya udah, jangan banyak ngomong, diam aja, udah jalanin aja dulu, udah gitu ya kan. Kontrol yang bisa dikontrol. Nah, itu akhirnya saya belajar lagi untuk memperbesar hatinya saya, untuk saya belajar menerima ya ketidaknyamanan, menerima namanya ketidaksesuaian, ya, menerima namanya ketidaksempurnaan. Ya, itu yang membantu saya untuk namanya ikhlas. Oke, ya. Karena gini teman-teman, ya waktu ini relate banget sama bisnis kita. Ya, kalau kita ngerjain new skin, kita cuma jualan 10K, bagus nggak? Bagus. Masalahnya 10K itu, sales itu hanya menceritakan kegunaan produk. Ya, tapi bukan opportunity di balik sebuah produk. Nah, ini saya mau tanyakan teman-teman semua, ya. Kalau kita ngerjain new skin, ya kita pun juga banyak ngeluhnya, oh, ya. Terus 10K kok nggak nyampe-nyampe, ya event udah 10K pun, tapi kok nggak ada orang-orang yang komit sama saya. Ya, teman-teman coba ingat-ingat lagi gitu ya. Kira-kira yang kita kerjakan itu udah sesuai dengan apa yang kita mau apa belum? Nah, pertanyaan adalah karena kita ada Ruby leader di sini, teman-teman mau nggak punya jaringan yang besar? Nah, karena punya jaringan yang besar, kuncinya ada di slide ini. Ya, karena sales 10K aja itu bukan cuma dapetin income 38 juta per bulan. Tapi kita juga harus bisa menceritakan di balik sebuah produk ada sebuah opportunity yang sangat-sangat luar biasa. Nah, teman-teman sabar nggak di sini sama slide ini? Gitu ya. Kalau teman-teman nggak sabar sama prosesnya, ya teman-teman itu lagi nanti baik lagi teman-teman di sini ntar nih yang tadi saya bilang. Nah, komplain lagi pasti. Aduh,
ya kok nggak jadi orangnya, ya udah di grooming segala macem, tiba-tiba hilang, ya udah jadi eksekutif, udah jadi Ruby, tiba-tiba nggak ada kabar dan sebagainya. Ya itu biasa banget gitu yang kita alami dalam sisi kita. Ya jadi yang paling penting adalah waktu kita lakukan doing new skin, ya kita jangan kebanyakan protes, jangan kebanyakan komplain, ya kerjakan dengan fokus, kerjakan dengan hati kita, ya kerjainnya itu bukan cuma jualan doang, teman-teman juga harus berani cerita di balik sebuah opportunity, di balik sebuah produk ada opportunity apa. Nah ini yang menjadi fundamental penting dalam kita membangun namanya jaringan. Nah, ini buat teman-teman semua di sini di Ruby ini, ya di kelas Ruby ini, ya, bangun jaringan gimana segala macam. Ya memang ini saya comot sebagian kelas dari kelas eh, Diamond atau EBD Plus, tapi ini menjadi dasar yang paling penting atau mindset yang penting ya untuk kita bisa membangun jaringan sedini mungkin, sedini mungkin ya teman-teman. Ya kenapa? Karena kalau kita nggak punya mindset ini, kita akan cuma sekedar jualan, jualan, dan jualan. Akhirnya kita nggak sabar, nggak ada orang-orang, kita ngerasa dan komplain. Bilangnya nuskinnya susah. Padahal bukan nuskinnya susah. Kitanya nggak tahu mesti gimana. Kitanya kebanyakan komplain, kebanyakan ngeluh. Akhirnya nggak kemana-mana. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda mau kemana? Ini slide ini menggambarkan ya menganalogikan namanya clarity, kejelasan. Ya, teman-teman di sini di New Skin sekali lagi, teman-teman di sini mau kemana? Teman-teman mau ngapain? Kalau teman-teman bilang oke, fokusnya 10K, create BR, bangun jaringan, ya. Cuma pertanyaannya, ya, kira-kira lihat gambar ini, waktu bangun jaringan, waktu 10K, ya, perjalanannya mudah nggak? Ya kalau dilihat ya pasti nggak mudah ya, banyak belok-beloknya, banyak liku-likunya dan sebagainya. Sama kok dalam di sini seperti itu gitu ya. Tetapi kitanya harus punya kejelasan dulu endingnya, tujuannya itu mau kemana. Kalau kita cuma bilang ya udahlah sekedar sejalannya aja lah pen, yang penting dapat duit, ya udahlah yang penting gue 3.000 5.000 ya, ya udah cukup. Ya udah kalau gitu jangan komplain, jangan ngeluh kalau kita cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau di sini kita punya mindset, oke, saya mau jadi namanya Blue Diamond di tahun 2024. Ya, tantangannya banyak nggak? Banyak. Iya. Tapi waktu kita ngalamin tantangan di jalan, ya, pastinya kita fokus nggak sama tujuan kita? Pasti harus fokus. Kenapa? Karena kita tahu goalnya mau kemana. Ya, sama juga lah kayak kita naik Grab. Bang, pesan Grab ya, pesan. Tapi nggak usah jauh-jauh ya. Kita simpan deh aplikasi Grab aja. Aplikasi Grab emang kita bisa pesan Grab tanpa kita masukin tujuannya kemana? Nggak bisa kan? Tetap pasti harus masukin tujuannya kemana dulu baru bisa Grab datang, bener nggak? Gitu ya. Sama kok dalam hidup kita, dalam bisnis kita juga kayak gitu. Kalau kita nggak menentukan arah tujuan kita mau kemana, kita mau jadi apa, goal kita mau apa, kita pun juga nggak tahu kita mau kemana. Akhirnya apa? Buang-buang waktu, muter-muter di situ-situ lagi, di situ-situ lagi, ya. Ya, makanya selalu dibilang ya Tuhan tidak akan melewatkan pencobaan-pencobaan atau melalukan pencobaan-pencobaan ya kalau kita pun juga belum lulus dari pencobaan-pencobaan tersebut. Ya, kita ya udah di situ ya terus sampai kita akhirnya bertobat, sampai akhirnya pun kita juga punya kejelasan dalam hidup kita. Oke, ya. Dan tentunya ya waktu kita ngerjakan new skin ya bersama dengan Success Together ya growth itu sebuah kepastian. Growth itu merupakan sebuah hal yang paling fundamental ya dalam bisnisnya kita. Nah, teman-teman, jadi meskipun kita ngerasa kok belum ada orang atau kok susah segala macam, teman-teman tuh sedang bertumbuh. Namanya bertumbuh itu pasti nggak nyaman, bertumbuh itu pasti sakit, gitu ya. Saya ada beberapa tim dan teman-teman gitu kan, tuh kan gimana ya, kok nyampe-nyampe apa segala macam, kok kayak gini kayak gitu. Ya teman-teman, enjoy the process. Ya teman-teman enjoy dengan perjalanannya, teman-teman nikmati ya karena nanti ya kesusahan-kesusahan teman-teman ya itu akan jadi sebuah cerita yang sangat manis, menjadi sebuah cerita yang sangat luar biasa ketika teman-teman nanti dipercayakan orang-orang yang banyak. Kenapa? Karena tim kita memangnya nanti nggak akan mengalami hal yang sama. Pasti mengalami hal yang sama. Ya dari situ kita pun bisa cerita, oh tenang bro, tenang sis,
Ya, gue juga pernah kayak lu dulu. Mau gue kasih tahu nggak gimana cara overcome-nya? Mau gue kasih tahu nggak gimana cara menghadapinya, ngelewatinnya? Teman-teman bisa cerita kan pasti. Kenapa? Karena teman-teman sudah ngelewatin. Setuju ya sama saya teman-teman ya? Bayangin kalau kita nggak pernah ngalamin, gimana kita mau cerita? Sama lah kayak pakai produk, kayak pakai TR90 sama pakai Ultimate Duo. Ya, nggak mungkin kita cerita sama orang kalau kita nggak pakai produknya. Waktu nggak pakai produknya ngalamin nggak tantangannya? Ngalamin lah gitu ya. Tiap hari suruh harus makan telur ya. Tiap hari harus minum trim shake ya. Tiap hari suruh harus makan dada ayam gitu ya. Tanpa bumbu misalkan itu kalau ada yang ekstrim gitu ya. Tapi waktu kita udah mencapai goalnya kita sudah lulus gitu ya. Kita bisa cerita, tenang bro, ya. Lu percaya sama gua, lu pasti sampai. Sama juga dalam bisnisnya kita. Ya waktu kita ketemu sama timnya kita segala macam, dia komplain terus, wah nggak ada orang, nggak ada ini segala macam. Tenang, sabar. Ya teman-teman sabar, nikmati prosesnya, nikmati journey-nya, teman-teman. Nah setelah ini teman-teman, saya ada satu leader, ya saya sangat bersyukur sekali ya, leader wanita ini sangat luar biasa pertumbuhannya ya teman-teman, ya di beberapa bulan belakangan ini ya dia sangat bertumbuh luar biasa dalam jaringannya. Dan leader ini ya saya tahu banget bahwa perjalanannya memang tidak mudah, dia breakthrough luar biasa ya, saya mau bilang breakthrough luar biasa ya, sampai satu ketika ya dia pun juga mengupgrade dirinya, memperbesar kapasitasnya, dia pun juga memperbesar hatinya ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, dan dia pun akhirnya pun juga dipercayakan ya orang-orang yang baru, orang-orang yang luar biasa ya, mungkin di luar pikirannya dia, atau saya bilang mungkin di luar dari mungkin eh, pemahamannya dia, kok bisa ya, tapi ternyata ya tadi saya bilang ya, salah satu statement dari EBD Clinton ya, when the student is ready, the teacher is coming. Ya, waktu kita sudah siap, ya guru itu akan datang. Sama dengan bisnis kita. Waktu hati kita siap, ya orang-orang itu juga pasti akan dikirimkan sama kita. Ya, oke, ya mari oleh karena itu ya mari kita sambut ya senior brand director Wiona Via. Silakan Wiona. Ya, halo teman-teman semuanya. Thank you, Coach Steven untuk perkenalannya. Ya, pertama-tama terima kasih untuk sistem Success Together dan Upline untuk kesempatannya. Kalau saya bisa sharing di pagi hari ini bersama dengan teman-teman semua di sini. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Wiona. Dan sebelum di Nuskin, ya saya adalah seorang karyawan di bidang supply chain farmasi dan seorang makeup artist. Nah, sebenarnya teman-teman ya, selama saya di Nuskin, saya itu udah beberapa kali hadir ke convention. Ya, dari LTS, bahkan di ST19 ya, waktu itu pun saya hadir teman-teman. Dan pastinya setiap convention yang diadakan Success Together itu udah pasti luar biasa ya, selalu bagus banget, selalu amazing banget gitu ya setiap kali datang. Dan setiap saya datang ke convention ya teman-teman, pastinya saya selalu membawa pulang sesuatu. Ya mungkin sama ya kayak teman-teman di sini, setiap kali datang convention, wah kita berasa wah keren banget conventionnya. Begitu pulang juga kita pasti membawa sesuatu hal gitu ya kan. Biasanya setelah post meeting atau waktu coffee time itu pasti ada 1-2 poin yang kita bawa pulang setelah dari convention itu. Ya karena setiap convention udah pasti luar biasa lah ya. Dan pastinya kita juga jadi ikutan semangat, bener gak? Ya tapi teman-teman ya, biasanya setelah convention-convention yang sudah saya lewati ya teman-teman, semangat oke, dapat sesuatu oke gitu ya. Tapi ya teman-teman, itu hanya terjadi di diri saya ya, itu hanya terjadi di pikiran saya, dan itu mungkin cuman beberapa hari setelah pulang dari convention ya. Tapi eh, itu energi itu nggak sampai ke action-nya teman-teman ya. Bahkan energi itu cuman bisa saya rasakan sendiri, nggak bisa saya bawa pulang atau saya transfer ke tim-tim saya yang lain yang mungkin nggak datang ke convention pada saat itu. Nah, sejujurnya teman-teman ya, di ST23 kemarin itu saya ngajak banyak banget tim saya ya, saya ngajak banyak orang baru juga ya untuk mereka ikut hadir ke ST23. Tapi ada beberapa orang, ya bukan beberapa deh ya teman-teman, ada banyak gitu ya yang akhirnya pun nggak jadi ikut. Nah, seperti tadi Coach Tipen juga sempat bilang gitu ya, aku breakthrough lumayan banyak. Salah satunya di hal ini teman-teman. Ya mungkin kalau Yona yang dulu ya, waktu ngajakin orang bahkan sampai keluar kota ya, bahkan ada waktu yang diperjuangkan, ada uang juga yang dikeluarkan teman-teman ya untuk ngajakin mereka ke convention dan mereka tolak ya. Mungkin aku baper abis-abisan gitu ya Pak dulu sebelumnya ya, tapi
Wah, bener-bener aku pun ngerasain breakthrough aku luar biasa banget ya teman-teman. Bener-bener kemarin itu aku nggak baper sama sekali ya, bahkan tetap persis ngajakin sampai H-1, bahkan sampai udah di KL pun masih ngajakin mereka gitu ya. Tapi tetap mereka nggak pergi, aku pun nggak baper teman-teman. Dan aku memutuskan untuk di ST23 ini harus Yonanya dulu yang mengambil keputusan, harus sayanya dulu ya yang benar-benar mengambil keputusan untuk bawa pulang sesuatu dari ST23 kali ini. Ya, jadi udah mulai acaranya bener-bener saya fokus 1000% teman-teman ya, roh, jiwa, tubuhnya dibawa semuanya masuk ke ruangan convention gitu ya, bukan cuma hadir secara tubuhnya, tapi pikiran dan hati saya pun saya bawa fokus teman-teman untuk ikutin sesi Pikem. Ya, dan benar-benar teman-teman ST23 luar biasa banget, MVP1 pun luar biasa banget ya, begitu banyak success story yang saya lihat ya, bahkan dari teman-teman di Indonesia pun itu memberikan harapan yang besar banget untuk seorang Yona. Ya, dan sepulang dari convention ya teman-teman, saya benar-benar mengambil keputusan sekali lagi ya, kalau saya pun bisa ya untuk naik ke atas panggung ya, dan benar-benar kali ini yang ngambil keputusannya bukan cuman oh ya visualisasi naik ke atas panggung, bukan itu teman-teman ya, tapi benar-benar aku pun mengambil keputusan ya kalau next panggung harus Yona yang maju gitu ya, dan itu benar-benar harus sampai ke action-nya. Jadi sebelum balik Jakarta pun ya teman-teman ya, setelah bubaran MVP itu ya, itu benar-benar saya langsung take action yang nggak nunggu pulang ke Jakarta, karena kalau dulu ya mungkin ya capek gitu kan habis convention ya, jadi ambil sehari istirahat dulu dan sebagainya. Kali ini bener-bener enggak teman-teman ya, bahkan belum pulang pun saya udah action, ya pulang dari KL pun boro-boro istirahat teman-teman ya, nggak ada lah ya jatah, cuma beda sejam juga gitu ya. Jadi bener-bener nggak istirahat, langsung ya action, ketemu orang dan sebagainya, ketemu tim lagi. Ya jadi bener-bener karena saya udah mengambil keputusan itu teman-teman ya, capeknya tuh jadi nggak berasa ya, karena energinya tuh segitu besarnya teman-teman, sampai saya pun udah nggak ngerasain capek, udah nggak ngerasain ngantuk ya, karena energinya terlalu ini kayak mau meledak gitu ya di dalam badan ya. Bahkan sampai waktu sesi MVP kan saya duduk di sebelah upline saya ya, di tengah-tengah upline saya bilang, "Aduh ini badan tuh rasanya udah panas banget gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh udah panas banget." Karena memang udah nggak sabar pengen action gitu ya. Udah nggak sabar pengen action dan, apa ya, karena saya tahu gitu ya keputusan yang saya ambil untuk, saya harus cepet-cepet sukses di sini, itu yang membuat saya rasanya pengen lari teman-teman ya. Dan saya juga tahu ya teman-teman, waktu saya kembali ke lapangan gitu ya, ke Jakarta, ke marketnya saya tahu teman-teman kondisinya nggak ada yang berubah. Ya kan kita sama-sama tetap ngerasain yang namanya penolakan, kita tetap ditolak, tetap ada customer komplain ya, bahkan buka WhatsApp pun customer udah banyak gitu ya, udah ramai gitu ya grupnya. Jadi kondisinya sebenarnya nggak berubah. Ya, tapi karena kitanya yang datang ke ST23 dan ke MVP dan mengambil keputusan, yang berubah adalah sayanya. Ya, waktu kemarin itu saya benar-benar mengambil respon yang berbeda teman-teman. Dan waktu saya ini berasa banget waktu saya merespon berbeda ya, customer pun, tim saya pun, ya mereka pun memberikan respon balik yang berbeda juga. Ya, jadi bukan kondisinya yang berubah sebetulnya, tapi karena kitanya yang berubah duluan, itu yang membuat segala kondisinya itu jadi ikutan berubah, teman-teman. Ya, dan pada waktu ST23 kemarin ya, teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat seorang Yona akhirnya benar-benar mengambil keputusan sekali lagi, dan kali ini benar-benar harus cepat gitu ya. Yang bikin saya ngerasa urgent itu karena kemarin itu melihat rekognisinya CEO-I3 Nicholas, teman-teman. Ya, kemarin beliau juga mengundang orang tuanya untuk hadir kan ya. Nah, sebenarnya itu mengingatkan saya ya. Jadi ceritanya ya teman-teman, waktu ST19 itu ya, orang tua saya itu ikutan ke KL ya, waktu convention ST19 ya. Papi mami saya itu ikutan datang ke convention ya, dan mereka melihat juga apa yang ada di Success Together, dan dari situ ya sebenarnya mereka itu kasih berkat dan kasih restu untuk anak-anaknya jalanin Nuskin bersama Success Together, teman-teman ya. Dan setelah pulang dari ST19 ya udah kita kan jalanin gitu ya bisnis Nuskin dan sebagainya. Sampai ya kemarin waktu akhirnya pergi lagi sebelum ST23 itu ya, sebenarnya mereka itu ada omongan gitu ya, si papi dan mami itu ada omongan gitu kayak kapan nih papi mami pergi datang ke convention lagi buat lihat anak-anak mami papi yang direkognisi. Wah, kalimat itu ya teman-teman ya, itu benar-benar jadi bekal saya waktu kemarin pergi ke KL ke ST23 ya, karena bukan soal seberapa duit yang bisa saya hasilkan, bukan soal seberapa banyak income yang bisa mungkin saya kasih gitu ya ke mereka, bukan soal itu teman-teman. Tapi pada saat saya bisa kasih kebanggaan untuk mereka, pada saat mereka bisa melihat ya anaknya seorang Yona ya, yang mungkin selama ini masih
sebelum-sebelumnya gitu, sebelum Nuskin masih di-settle sama orang tua dan sebagainya. Ya mereka bisa melihat anaknya bisa settle sendiri, ya bisa berdiri di atas kaki sendiri dan bahkan ya bisa membawa kesuksesan untuk banyak orang juga. Ya saya yakin banget teman-teman pada saat itulah orang tua saya bisa menjadi kebanggaan untuk mereka dan mereka pastinya ada ketenangan. Ya ada ketenangan untuk anak-anaknya waktu di Success Together teman-teman. Jadi itu yang benar-benar membuat saya harus ngebut dan harus cepet nyampe teman-teman. Dan sepulang dari ST23 kemarin saya langsung cerita sama mereka, ya saya langsung ngomong ke mereka, ya Pi, Mi, ya next convention pasti Yona naik ke atas panggung. Ya dan pastikan Papi Mami harus datang ke convention karena melihat anaknya yang direkognisi, bukan lihat rekognisi orang lain lagi. Ya teman-teman, jadi itu yang membuat saya harus ngebut, bukan cuma sekedar pasti suksesnya pasti gitu, tapi seberapa cepat kita mau sukses di sini itu kan kita yang nentuin teman-teman. Ya jadi itu yang membuat saya harus cepet nyampe suksesnya. Ya dan apa sih yang saya lakukan sepulang dari ST23 ini teman-teman ya? Saya langsung set goal dan lakukan monitoring. Jadi mungkin selama ini kita set goal setiap bulan nih, yes kita set goal. Tapi set goal kali ini bener-bener saya ngerasa beda banget ya, karena waktu saya set goal dan saya monitoring teman-teman ya, saya itu sambil visualisasi dengan apa yang udah saya lihat di convention kemarin. Ya dan waktu saya visualisasi itu bener-bener waktu saya tulis setiap nama, ya setiap nama dari tim-tim saya ya teman-teman ya. Itu bener-bener ya dengan doa dan dengan keyakinan dan dengan energi yang luar biasa teman-teman. Saya yakin banget ya setiap nama yang saya tulis, setiap goal yang saya tulis, ya itu pasti akan kejadian. Ya dan benar-benar saya masif alignment dengan working upline saya. Ya sepulang dari convention itu grup saya benar-benar nggak berhenti setiap harinya karena sayanya ya. Jadi setiap hari saya update monitoringnya, saya update apa yang saya lakukan, ya progres setiap tim itu seperti apa, ya apa yang lagi saya rasain, semuanya teman-teman saya update di grup kecil saya. Dan benar-benar waktu saya merapatkan barisan ya dengan para working upline saya, ya dengan adanya monitoring setiap hari, itu benar-benar saya ngelihat progresnya teman-teman. Jadi bukan sekedar action tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi waktu kita do more, ya lakukan sekali lagi ya dengan energi yang benar ya teman-teman. Itu benar-benar hasilnya pun berasa gitu ya, hasilnya pun ada dan kelihatan. Ya kalau tadi pertanyaannya siapa next 10K achiever-nya teman-teman ya. Waktu awal pulang mungkin saya masih mikir, oke ada nih beberapa orang yang menjadi apa ya, yang udah dimonitoring next 10K achiever siapa gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, saya ngambil keputusan lagi harus sayanya dulu yang 10K achiever gitu ya. Jadi ya yang bisa dilakukan lakukan semuanya gitu ya. Dan saya juga udah set goal teman-teman ya di LTS Januari nanti ya saya harus bawa 20 orang baru untuk datang lihat ya bagaimana kesuksesan di Success Together ini. Dan saya pastikan ya harus ada 3 orang baru yang join ke MVP One. Ya mereka juga harus masuk ke kelas leadership yang luar biasa ini. Dan persiapannya teman-teman ya, dari sekarang ya, bahkan dari sekarang setiap saya ketemu orang, ketemu tim, ketemu customer, siapapun itu teman-teman, yang saya bahas adalah LTS di Januari. Ya jadi saya bantu mereka untuk mengambil keputusan, sekali lagi mereka pun harus melihat masa depan seperti apa yang bisa mereka dapatkan di Nuskin dan di Success Together ini melalui convention di LTS Januari nanti. Ya dan saya yakin banget teman-teman, ya EBD saya pun pasti akan kejadian di tahun 2024 semester awal ya, bahkan di tahun 2024 saya yakin banget bisa tim elitnya pasti kejadian teman-teman ya, karena ketika saya lakukan terus-menerus, breakthrough terus-menerus, berubah terus-menerus, saya yakin banget teman-teman ya, Success Together ya bisa banget menjadi platform yang luar biasa, karena ya saya juga mau menjadi kebanggaan orang tua saya pastinya, dan saya ingin memberikan kisah sukses untuk keluarga Success Together ya, dari seorang Yona ya yang introvert ya, yang nggak punya mimpi, bahkan nggak tahu hidupnya mau kemana teman-teman, tapi melalui Success Together ya seorang Yona pun bisa sukses, dan pasti kita semua bisa sukses. Satukan hati bersama kita sukses. Thank you teman-teman, demikian sharing saya kembalikan ke Coach Steven. Thank you. Thank you Yona buat energinya, buat ceritanya. Teman-teman bisa kasih hatinya, bisa kasih tepuk tangannya. Teman-teman ngerasain gak energinya? Ya, saya aja ya dengerin di sini aja nih ya. Sendiri nih di kamar sendiri dingin gini ya. Wah, kebakar panas teman-teman nih ya. Dan saya yakin banget teman-teman ya, yang energi yang Yona transfer ya kita bisa aplikasikan dalam bisnisnya kita. Ya teman-teman percayalah, teman-teman bersabarlah dengan prosesnya, teman-teman bersabarlah dengan perjalanannya ya. Ngerjain Nuskin ya perlu kesabaran. Ya, ngerjain Nuskin tuh perlu namanya kekuatan hati, teman-teman. Ya, kalau kita terus komplain, tadi saya bilang ya di awal ya, komplain itu nggak akan membuat kita kemana-mana, tapi
kita belajar untuk namanya bersikap hati yang lebih besar, ya. So, buat teman-teman semua, ya pastikan ya yang apapun yang kita dengar hari ini, ya kita bisa ambil keputusan sekali lagi, ya bahwa energi, ya hati itu paling penting adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah, di Success Together, ya working upline saya selalu mengingatkan namanya monitoring. Ya itu mungkin hal kecil-kecil ya, tapi kalau nggak dilakukan itu zonk. Ya, tapi kalau dilakukan setiap hari, setiap 2 hari sekali, atau setiap hari bahkan, ya itu akan ngebantu kita untuk kita benar-benar kita bisa monitoring dengan baik. Ya, 10K is a must. Ya, karena kalau kita nggak pernah 10K, nggak akan ada juga raw materialsnya. Ya, kalau kita juga bilangnya, kalau kita, tapi kan gue sibuk bantu tim, makanya gue nggak pernah 10K. Ya, saya mau bilang itu cuma namanya excuse. Ya, tapi kalau kita mau lakukan yang terbaik, ya kita juga 10K kok. Kita juga bisa bantu tim untuk 10K kok. Jadi nggak ada alasan. Tapi gue sendiri, Steve, segala macam. Ya, emangnya Yona ngerjainnya sendiri? Berdua. Itu juga sendiri. Ya, teman-teman kita yang CEO yang udah ada, emangnya rata-rata ada yang berdua, bertiga. Ada juga sendiri, tetap bisa make it nggak? Tetap bisa kok. Gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah kitanya harus ambil keputusan sekali lagi kalau kita benar-benar kita mau sukses di New Skin. Ya, dan teman-teman, ya, Success Roadmap ini ya tidak akan pernah berubah ya sampai benar-benar kita bisa menghidupi ya dalam hati kita ya BR 10K EBP ya is a must. Ini merupakan ya perjalanan penting ya. Jadi buat teman-teman semua ya saya tanya lagi, siapa 10K achiever kita di bulan ini ya. Pertanyaannya, apa kita juga menjadi 10K achiever apa enggak? Yang kedua adalah siapakah ruby kita ya di bulan ini ya, atau bahkan siapa ruby kita yang mau kita rekognisi di LTS Januari 2024 ya, tanggal 13, 14 ya, dan tanggal 15 ada MVP One ya teman-teman. Ya pastikan kita pun juga pulang ke rumah, kita pun juga datang, kita pun juga jangan cuma jadi penonton, tapi kita pun juga menjadi ya suksesornya di sana ya, kita yang bahkan yang naik ke atas panggung ya, kita yang menginspirasi banyak orang ya. Jangan cuma mau diinspirasi mulu tapi kita nggak pernah menginspirasi orang ya, tapi kitanya ambil keputusan untuk kita bisa create success story buat Indonesia atau bahkan buat keluarga kita minimal ya. Ajak orang-orang yang terkasih, orang-orang di keluarga kita untuk melihat gitu bahwa suksesnya kita patut diperjuangkan, suksesnya kita patut untuk dikerjakan, suksesnya kita bisa banget untuk ya diwujudkan ya, selama kita benar-benar kita mau fokus ya, kita mau kerjain dengan hati kita. Teman-teman ya, satukan hati, bersukses ya. Saya akan ke MC kita Kak Aki. Thank you semua. Wow, luar biasa ya, pagi ini kita belajar banyak dari Stephen dan SBD Yona ya. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi terbaik untuk tim Elite Platinum Stefano, Senior Brand Director Yona Filia ya, untuk inspirasinya pagi ini ya. Teman-teman, kita masih ada pengumuman ya. Nanti malam kita jangan lupa ya, ini ada Fit to Fit ya. Fit to Fit akan dibawakan oleh 2 orang teman kita yang berbeda ya, berbeda jauh background-nya. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan ya Fit to Fit ini. Undang teman-teman sebanyak-banyaknya. Karena background speaker kita nanti malam, ini yang satu dari auditor papan atas, teman-teman ya. Jadi seorang yang dengan background yang canggih. Kemudian kita punya seorang speaker kedua itu yang background-nya sederhana ya, dan bisa meraih sukses di New Skin ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan sesi Fit to Fit malam ini. Dan minggu depan ya kita punya How to Dwell in New Skin ya. Ini minggu depan ya. Senin 30 Oktober ya. Jadi teman-teman berakhir sudah sesi SAP 1 hari ini ya. Selamat beraktivitas ya, dan see you at the top.